Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are in the good condition today. Oke teman-teman, minggu ini kita akan memasuki materi baru, yaitu kita akan masuk ke chapter 3. Nah, di chapter 3 ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Oke, are you ready? Alright. Take a look this picture. Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah gambar sebuah bangunan yang bernama Taj Mahal. Pernahkah kalian melihatnya di televisi? Jika kalian ditanya tentang Taj Mahal, apa yang akan kalian katakan? Tentunya kalian pasti akan menyebut bahwa Taj Mahal adalah bangunan yang indah, banyak ukirannya, dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Nah, yang kalian sebutkan tadi, jika ditulis, maka sudah menjadi contoh dari materi kita hari ini, yaitu descriptive text. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang descriptive text, simak baik-baik video hari ini ya. Alright. Pertama, what is descriptive text? Apa yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text is a text that contains the description of an object, which is an animal, place, people, and thing. Teks deskripsi adalah teks yang berisi deskripsi atau gambaran tentang sebuah objek yang dapat berupa orang, hewan kesayangan, tempat, maupun benda favorit. Nah, tujuan penulisan teks deskriptif sendiri itu ada tujuan umumnya dan ada tujuan khususnya. Secara umum, ketika seseorang menulis teks deskripsi, maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus atau yang hanya ada satu di dunia. Adapun tujuan khususnya, itu biasanya untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang ketika kita membicarakan tentang hewan kesayangan, barang favorit, atau seseorang. Dan tujuan khusus yang kedua yaitu menarik orang untuk datang atau berkunjung ke suatu tempat, di mana di sini kita sedang mendeskripsikan tempat atau suatu objek wisata. Nah, descriptive text sendiri itu memiliki struktur penulisan. Yaitu yang pertama, di dalam struktur descriptive text ada identification atau identifikasi. Dan yang kedua, ada description atau deskripsi. Identifikasi ini biasanya berisi tentang topik objek apa saja yang akan dibahas. Nah, biasanya berupa nama atau lokasi. Nah, identifikasi biasanya ini terdapat pada paragraf 1. Sedangkan untuk deskripsi itu memuat physical appearance atau penampilan fisik seseorang, karakteristik, sifat, habit, kebiasaan, konten, isi, fungsi, dan bisa berisi yang lainnya. Nah, untuk yang deskripsi ini biasanya berada di paragraf 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke contoh descriptive text yang pertama. Coba kalian perhatikan. I have a sister. Her name is Hilda. Hilda is about 17 years old. She has long hair, slanting eyes, and white skin. She is the only daughter in our family. Now she is in the 12th grade of Zeus Senior High School. In her school, she joins Zeus English Club. Besides, she also takes some course. Hilda is a friendly girl. Moreover, she has a very sweet smile. That's why she has many friends. Nah, untuk yang paragraf pertama, ini disebut dengan identification atau disebut dengan identifikasi. Karena di sini ada namanya. Kemudian paragraf yang kedua ini disebut dengan deskripsi karena di sini mendeskripsikan tentang Hilda. Oke, teman-teman dari sini dimengerti ya. Ini adalah struktur dari descriptive text. Ini adalah contoh yang kedua, sama seperti yang tadi bahwa di paragraf pertama, Tiara School is SMP 27.
ini termasuk identification atau identifikasi. Dan paragraf kedua ini merupakan deskripsi dari sekolahnya Tiara. Oke teman-teman, dari sini dimengerti ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Unsur kebahasaan yang pertama adalah focus on specific participant atau spesifik di hal-hal tertentu. Contohnya, ketika kita ingin membicarakan tentang hewan, maka hewan mana yang akan kita bicarakan? Tidak semua hewan. Kemudian yang kedua, using descriptive adjectives. Jadi, di dalam descriptive text itu menggunakan kata sifat. Yang ketiga, using action verbs atau di sini menggunakan kata kerja. Kemudian yang terakhir di sini adalah using simple present tense. Jadi menggunakan tensesnya menggunakan simple present. Jadi ketika kita menulis sebuah teks deskriptif, maka tidak terlepas dari unsur-unsur kebahasaan yang Ustazah sebutkan tadi. Oke guys, I think that's all for today. Jangan lupa mengerjakan tugas di modul yang Ustazah bagikan kepada kalian halaman ketiga. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.